Kau hianati aku, ku ambil pamanmu. Karya Al-Faruzian, bab 97, sah. Saya terima nikah dan kawinnya Aprilia Maheswari binti almarhum Bapak Sugito Maheswari dengan mas kawin 100 juta rupiah dibayar tunai. Jawab Haikal. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Tanya penghulu kepada para saksi. Para saksi pun melirik satu sama lain lalu berucap bersamaan. Sah. Mereka pun mengucap hamdalah. Dan tepuk tangan pun menggema di ruangan rumah sang penghulu dan dilanjutkan dengan pembacaan doa. April menitikkan air matanya, dia bingung saat ini. Harus bahagia ataupun bersedih. Secara kesedihan dan kebahagiaan datang serentak dalam kehidupannya. Kehilangan sosok ibu membuat April merasa tak terarah. Tapi di sisi lain dia bahagia mendapatkan suami yang bisa menerimanya. April menyalami punggung tangan Haikal, dan Haikal mengecup kening April, membuat semua orang merasa bahagia. Resmi sudah April dipersunting Haikal lepas sudah masa duda lelaki itu. Masa duda yang cukup lama dan akhirnya Haikal memutuskan untuk menempatkan hatinya pada sosok April. Perempuan yang lemah bahkan sangat lemah dan cengeng. Mungkin perempuan yang mengalah seperti ini yang dicari oleh Haikal selama ini. April memang cukup lembut bahkan jauh lebih lembut dari Adel. Selamat Kal, semoga sakinah mawadah warohmah. Pokoknya doa terbaik untuk kalian dari Om dan Adel. Ucap Demian, memeluk tubuh keponakannya ini. Terima kasih Om, sekali lagi terima kasih. Om mengajarkan aku banyak hal membuat aku bisa bangkit kembali. Om berperan ganda menjatuhkanku, sekaligus memberiku kesempatan untuk belajar lebih baik lagi. Jawab Haikal tersenyum kecil. Kal, pernikahan itu bukan sebuah petak umpet yang saling mencari, tapi harus ada dua orang yang saling mencintai dan mengerti. Kesalahan April yang kecil jangan dibesarkan dan di kesalahan April dijadikan pelajaran, bukan untuk dijadikan bahan pertengkaran. Om tidak ingin dengar lagi kata cerai. Cukup ini yang terakhir. Jaga dia, sayangi dia, dan satu lagi, terima kekurangannya. Karena dari kekurangannya kamu belajar menjadikan itu kelebihannya. Nasihat Demian dan diangguki Haikal. Pernikahan yang hanya disaksikan beberapa orang dari pihak April. Hanya ada ketua RT dan 2 orang ibu-ibu tetangga dekat, serta anaknya Vino. April sedikit heran di mana orang tua Haikal, kenapa mereka tidak ada. Apa dia tak punya orang tua lagi? Tapi tidak mungkin karena selama ini Haikal bercerita, meninggalkan Satria pada papa dan mamanya. Tapi yang hadir hanya Demian dan Fajar. Apa yang terjadi? Pikir April, tapi untuk bertanya April belum terlalu berani. Setelah acara selesai semua orang pamit pulang. Begitu juga Demian yang ingin segera bertemu Adel dan anak-anaknya. Sedangkan Haikal sudah bisa pulang ke rumah April saat ini. Ini yang ditunggu Haikal, dia bisa menjaga April dan Vino tanpa ada yang melarangnya. Sayang, hari ini Papa Haikal sudah benar-benar jadi papa kamu. Kalian sudah bisa main sepuasnya, kamu senang? Tanya April pada Vino dan diangguki pecah itu. Tapi kenapa nggak semangat gitu? Tanya April. Kenapa tidak ada Satria, Bun? Tanya Vino membuat Haikal sedikit kaget. Begitu juga April, hal yang dia ingin tanyakan dari tadi. Satria di rumah, sayang. Oma tidak enak badan, jadi dia tidak bisa pergi. Jawab Haikal kembali fokus pada setir mobilnya. Iya mas, kenapa tidak membawa Satria bersama kita? Tanya April. Oma dan opanya belum bisa berpisah, tapi Satria sesekali akan bersama kita dan bermain bersama Vino. Jelas Haikal tersenyum kecil. Janji ya, Pak? Ucap Vino dan dia angguki Haikal. Haikal berpikir harus merenovasi rumah April terlebih dahulu. Satria tak akan bisa tinggal bersama mereka dengan keadaan demikian. Sesampainya dia, rumah April segera merapikan semuanya, dia sendiri sedikit bingung. Di mana Vino tidur malam ini? Meletakkan Vino di kamar almarhum ibunya tidak mungkin. Pikir April membuat wanita itu dilema. Bersambung.